Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal jinna wal insa fi naba'in azim. Sungguh jin dan manusia itu ada dalam berita besar, aneh-aneh, ada dalam bahaya besar. Kenapa jin dan manusia menghadapi bahaya besar? Akhluqu wa ya'budu ghairi. Aku Allah yang menciptakan, tapi kok aneh dia menyembah orang lain. Mestinya yang disembah itu yang pencipta. Nabi Isa jangan disembah. Nabi Isa itu bukan pencipta. Nyi Roro Kidul jangan disembah. Bukan dia yang menciptakan jagat. Sang Buddha Gautama jangan disembah. Bukan dia sang pencipta. Sehebat-hebat Nabi Muhammad, jangan nyembah Nabi. Nabi bukan pencipta. Sehebat-hebat Nabi Isa, lahir tanpa bapak, mukjizat luar biasa, tetap jangan disembah. Wong dia bukan pencipta. Bagi yang kagum dengan Nyi Roro Kidul, misalnya, jangan disembah. Dia bukan pencipta. Ngerti? Nah, yang disembah itu harus Tuhan. Tuhan itu yang maha pencipta, maha berkuasa, maha segala-galanya. Kalau tidak maha-maha, maka dia bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, jangan disembah. Salah. Manusia itu aneh-aneh, menghadapi bahaya besar. Kenapa? Lawong aku yang menciptakan, lah kok manusia menyembah yang selain aku, selain Gusti Allah. Salah. Ada istri, matre, semua belanja dari suami, tapi dia ngeladeni laki-laki lain, jaluk duduk baduke. Napa? Jaluk duduk baduke. Ana wong lanang aneh-aneh, sebegitu ikhlasnya istri meladeni dia total, namun belanjanya diberikan wanita lain, jaluk duduk baduke. Bener ya? Paham ya? Aneh menungso itu. Wong aku yang menciptakan, lah kok manusia menyembah yang lain. Wong bukan pencipta kok disembah. Kalau bukan pencipta berarti ciptaan. Manusia ciptaan, yang kau sembah itu juga ciptaan. Kalau ciptaan nyembah sesama ciptaan, itu turun derajat. Nyun tahu, sampean tukang gawe keset, seapik-apik kesetmu, ya tetep apik sing gawe. Nggih mboten? Nah, suatu ketika ada orang ngelem kesetmu, cak, kesetmu apik tenan. Sampai saking apik kesetmu, derajatnya regane padha karo sampean. Berarti sing gawe dipadakne karo keset. Menurunkan yang buat keset sama dengan keset itu penghinaan. Menaikkan derajatnya keset sama dengan yang membuat keset, itu sama saja dengan menurunkan derajatnya si pembuat keset. Makhluk Isa kau sembah, berarti sama mengangkat derajatnya Isa sama dengan Allah, sama-sama menjadi sesembahan. Padahal Isa itu makhluk, berarti kau angkat makhluk sama dengan sang kholiknya. Gusti Allah mok padakne ciptaane, padha karo tukang gawe keset mok padakne karo kesete, pelecehan. Dikira nyembah Isa itu baik, memuji-muji Isa, tapi melecehkan yang menciptakan Isa, melecehkan Gusti Allah. Nah, yang punya neraka bukan Isa, Gusti Allah. Yang menciptakan semuanya bukan Isa, Gusti Allah. Yang menentukan orang ini surga apa neraka bukan Isa, Gusti Allah.
kalaupun Nabi Isa seperti Nabi lain memberi syafaat, itu pun jika Allah memberi izin. Nggih ta? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Enggak ada yang bisa memberi pertolongan tanpa izin dari Allah. Nabi Muhammad enggak bisa memberi syafaat kalau Allah enggak memberi izin. Yakinmu tentang kehebatan Nabi Muhammad, jangan menghilangkan tauhidmu kepada Allah. Murnimu ketauhidanmu kepada Allah, jangan mengingkari kemukjizatan Muhammad. Ngaten. Yakinmu terhadap barokah dan karomahnya wali, jangan membuat kamu lupa akan tauhid kepada Allah. Hanya Allah yang menentukan. Wali punya karomah karena Allah memberi izin. Tapi mantepmu bertauhid hanya kepada Allah, jangan mengingkari kewalian seorang wali. Wong nyatanya punya karomah. Mengingkari karomah alasan kemurnian tauhid salah. Terlalu percaya pada karomah sampai lupa Allah, hilang ketauhidannya juga salah. Yang benar yang kayak Nabi Isa itu, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Biiznillah. Kusembuhkan orang buta. Nabi Isa kan Al-Masih, tukang diusap tok waras. Kusembuhkan orang buta. Wal akmaha, kumuluskan kulit orang yang gudikan. Wong gudikan kulitnya gak karo koran belang-belang, celuk Nabi Isa langsung mulus. Kusembuhkan orang buta, kumuluskan kulit orang yang kulitnya rusak. Wa uhyil mauta, bahkan orang mati pun aku hidupkan. Usap hidup, tapi semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Hati-hati sing percaya nemen-nemen yang wali-wali, ojo sampai lali. Di balik itu tetap Allah yang memberi izin. Sing nemen kenceng tauhid, kaum puritanisme kayak model Wahabi, monggo dikencengi tauhid harus, tapi jangan sampai mengingkari karomah, mengingkari barokah. Itu menentang syariat juga. Paham nggih? Nah, wong kagum dengan hebatnya Isa sampai menyembah Isa, lupa bahwa Allah yang menentukan. Itu salah. Kenceng Allah tok mengingkari kemukjizatan Isa, itu juga salah. Padha salah. Sing bener ya luru-luru nih. Wali punya karomah karena Allah memberi izin. Tapi mantepmu bertauhid hanya kepada Allah, jangan mengingkari kewalian seorang wali. Wong nyatanya punya karomah. Mengingkari karomah alasan kemurnian tauhid salah. Terlalu percaya pada karomah sampai lupa Allah, hilang ketauhidannya juga salah. Yang benar yang kayak Nabi Isa itu, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Biiznillah. Kusembuhkan orang buta. Nabi Isa kan Al-Masih, tukang diusap tok waras. Kusembuhkan orang buta. Wal akmaha, kumuluskan kulit orang yang gudikan. Wong gudikan kulitnya gak karo koran belang-belang, celuk Nabi Isa langsung mulus. Kusembuhkan orang buta, kumuluskan kulit orang yang kulitnya rusak. Wa uhyil mauta, bahkan orang mati pun aku hidupkan. Usap hidup, tapi semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Hati-hati sing percaya nemen-nemen yang wali-wali, ojo sampai lali. Di balik itu tetap Allah yang memberi izin. Sing nemen kenceng tauhid, kaum puritanisme kayak model Wahabi, monggo dikencengi tauhid harus, tapi jangan sampai mengingkari
karomah, mengingkari barokah. Itu menentang syariat juga. Paham nggih? Nah, wong kagum dengan hebatnya Isa sampai menyembah Isa, lupa bahwa Allah yang menentukan. Itu salah. Kenceng Allah tok mengingkari kemukjizatan Isa, itu juga salah, padha salah. Sing bener ya luru-luru nih. Endi mong? Wa arzuqu, kata Allah ini, aku yang memberi rizki. Aku Allah yang memberi rizki. Wa yashkuru ghairi, la tak manusia malah bersyukur, berterima kasih kepada yang selain aku. Nyun sewu, penyakit kita ini, penyakit kita. Sampean jadi PNS, sejatinya itu Allah yang menentukan, Allah yang memberi izin, Allah yang menganugerahi, tapi lewat SK-nya menteri, lewat usahanya sang rektor, akhirnya si dosen itu menjadi PNS. Nah, karena sejatinya Allah yang memberi rizki, maka begitu dapat begitu SK, dapat nikmat apa, pilihan menang, yang harus kita syukuri adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung mengucap alhamdulillah. Kalaupun menggunakan jabatan itu, jangan sampai digunakan dengan penggunaan yang bertentangan dengan hukum Allah. Yun sewu, syukuran krono nopo, terus karo ngundang dangdutan. Apa kok ngundang dangdutan? Payek sego jagung, syukuran anakku lulus ujian. Bersyukur kok dengan bersyukur kok dengan maksiat. Nyun sewu, sampean memang saya ngerti yang meng-SK itu atasamu. Terus kita pengen syukuran sedekah. Mestinya kalau syukuran sedekah benar karena Allah, sedekah itu bukan kepada atasan. Sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya keterima dosen di UIN Malang. Ada teman-teman yang masih jadi tukang sapu, gajinya 900, 700. Kalau saya naik pangkat, kalau saya apa terus dapat gaji besar, itu mestinya kalau pengen bagi 2 juta, 3 juta, ya dibagi-bagi kepada yang membutuhkan itu. Itu namanya benar-benar syukur kepada Allah. Sedekah kepada yang membutuhkan karena ridho Allah. Nah, kalau yang miskin-miskin itu enggak kita beri, begitu kita dapat jabatan, langsung asok keluputan kepada atasan. 50 juta, 100 juta, itu bukan syukuran, itu kepentingan, atau sudah kong kali kong sebelumnya, karena sama-sama agak ngerti dalil, ojo diwehno saiki mas, lek sampean berikan sekarang, itu namanya nyogok. Saya enggak mau terima sokokan. Kalau SK sudah turun deal, nah silahkan ente syukuran. Berikan setelah SK turun. Jadi SK turun bukan karena disogok kan, tapi setelah itu memberi. Itu kong kali kong, hanya timingnya saja yang aneh. Wong aku Allah yang memberi rezeki, lah kok dia bersyukurnya kepada atasannya. Padahal atasannya itu hanya nyun sewu, orang-orang yang diperalat Allah, dilewati berjalannya takdirmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dulu sudah dicatat, Marzuki, kamu tahun 99 bulan April akan menerima SK CPNS dosen UIN. Sudah dicatat, tapi lewat tangannya Pak Imam Suprayogo, ya kan? Terus menterinya siapa ketika itu lupa saya, Hamzah Has atau siapa? Nah, beliau-beliau itu memang secara zahir atasan saya, tapi sejatinya beliau-beliau itu adalah orang yang jadi alatnya Allah untuk menurunkan rizki yang berupa SK itu sampai kepada
sampai kepada marzuki. Kalaupun Allah enggak menghendaki, maka SK itu lewat orang lain juga. Allah enggak mentakdirkan Pak Imam jadi rektor, tapi mentakdirkan orang lain yang jadi rektor, sehingga tanda tangan SK itu bukan Pak Imam tapi orang lain itu. Atau Pak Imam rektor, tapi Allah enggak menghendaki SK itu lewat Pak Imam. Bisa jadi Pak Imam merencanakan besok akan menandatangani SK saya, Pak Imam tabrak sepur mati. Yang tanda tangan PLT, napa? Pejabat sementara ini loh. PLT ini PR1 yang tanda tangan atas nama rektor sambil menunggu rektor definitif. Lah, kabeh ya tetap Gusti Allah. Boleh mengucapkan terima kasih kepada manusia, tapi enggak boleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya nusewu kayak kasus itu tadi, teman-teman yang melarat belum PNS sudah kita beri sedekah. Nah, berikutnya uang memang secara zahir rektor kok yang tanda tangan. Apa salahnya kita juga sedikit berterima kasih kepada Pak rektor itu. Tapi jangan banyak-banyak, itu nanti gratifikasi. Apa gratifikasi ini? Mbo seraru. Jangan banyak-banyak, sepantasnya ngoten mawon. Terus kita itu punya banyak cara untuk menjalin hubungan dengan Pak Rektor yang sudah berjasa itu. Bukan menjalin hubungan untuk kong kali kong melakukan kemungkaran. Mboten. Menjalin hubungan karena dia orang baik, semoga kita juga jadi orang baik. Dilalah di kampus itu ada komunitas orang-orang baik yang kenceng beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak pandai-pandai menjalin komunikasi, nanti nyun sewu, kita nggak kuat 1-2 orang bengok-bengok menghilangkan kemungkaran di kampus itu. Lek bareng-bareng kan kuat. Ngoten. Konteksnya ngoten mawon. Ojo diwayake ben besok ndang mundak maneh. Diwayake ben besok ndang mundak maneh. Niku kepentingan ada udang. Kalaupun Allah enggak menghendaki, maka SK itu lewat orang lain juga. Allah enggak mentakdirkan Pak Imam jadi rektor, tapi mentakdirkan orang lain yang jadi rektor, sehingga tanda tangan SK itu bukan Pak Imam tapi orang lain itu. Atau Pak Imam rektor, tapi Allah enggak menghendaki SK itu lewat Pak Imam. Bisa jadi Pak Imam merencanakan besok akan menandatangani SK saya, Pak Imam tabrak sepur mati. Yang tanda tangan PLT, napa? Pejabat sementara ini loh. PLT ini PR1 yang tanda tangan atas nama rektor sambil menunggu rektor definitif. Lah, kabeh ya tetap Gusti Allah. Boleh mengucapkan terima kasih kepada manusia, tapi enggak boleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya nusewu kayak kasus itu tadi, teman-teman yang melarat belum PNS sudah kita beri sedekah. Nah, berikutnya uang memang secara zahir rektor kok yang tanda tangan. Apa salahnya kita juga sedikit berterima kasih kepada Pak rektor itu. Tapi jangan banyak-banyak, itu nanti gratifikasi. Apa gratifikasi ini? Mbo seraru. Jangan banyak-banyak, sepantasnya ngoten mawon. Terus kita itu punya banyak cara untuk menjalin hubungan dengan Pak Rektor yang sudah berjasa itu. Bukan menjalin hubungan untuk kong kali kong melakukan kemungkaran. Mboten. Menjalin hubungan karena dia orang baik, semoga kita juga jadi orang baik. Dilalah di kampus itu ada komunitas orang-orang baik yang kenceng beramar ma'ruf nahi
nahi mungkar. Kalau kita nggak pandai-pandai menjalin komunikasi, nanti nyun sewu kita nggak kuat, satu dua orang bengok-bengok menghilangkan kemungkaran di kampus itu. Lek bareng-bareng kan kuat. Ngoten. Konteksnya ngoten mawon. Ojo diwayake ben besok ndang mundak maneh. Diwayake ben besok ndang mundak maneh. Niku kepentingan ada udang pun. Siti Aisyah itu pernah mendapat fitnah, dituduh orang munafik, katanya Siti Aisyah berzina, pelacur. Nah sampai sekarang golongan yang melanjutkan fitnah itu ada, menuduh Siti Aisyah pelacur. Di Malang wis bangun sekolahan yang Blimbing ngono. Blimbing tani lho. Ya ta? Iku golongan ngono kuwi, ngilok-ngilokne Abu Bakar, ngilok-ngilokne sahabat, ngilokne Aisyah sebagai pelacur. Hati-hati milih sekolah itu. Pilih sekolah yang jenis kelaminnya jelas. Kalau di Indonesia itu udah zaman enggak NU Muhammadiyah itu aja sudah wis. Jenis kelaminnya jelas. Patternnya jelas, ADART-nya jelas, doktrinnya jelas. Beda tapi sama-sama jelasnya. Yang lain enggak mesti remeng delok angine. Katimbang anakmu kau sekolahkan di situ, enggak jelas karakternya, enggak jelas jati dirinya, jadi orang bingung. Sehingga nyun sewu punya sifat ambivalen, ada dikotomi karakter dalam dirinya, kayak munafik. Nah mending lek enggak di sekolah NU, di sekolah Muhammadiyah, atau sekalian di sekolah umum wis. Enggak, katimbang lam ya jelas. Apa lam ya jelas sih? Tidak jelas. Lam ya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Siti Aisyah mendapat fitnah dari orang munafik, katanya dia berzina, akhirnya Aisyah susah, lama-lama Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW yang menyatakan Siti Aisyah bersih dari tuduhan itu. Ayat itu disampaikan Nabi kepada Siti Aisyah. Apa yang diucapkan Aisyah? Syukron lillahi lalaka. Syukron lillahi lalaka. Syukur terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Boleh begitu? Boleh. Kepingin kenceng tauhidnya, bahwa bersyukur hanya kepada Allah. Tapi lek wis lerem, iku wis pas nemen tauhide begitu. Nemen tauhide lali menungso. Lupa bahwa manusia itu secara zahir juga ikut berjasa sampai nikmat itu datang kepada sampean. Nah, nanti kalau sudah reda lerem, sudah turun di alam nasut, bukan lagi di alam lahut. Alam lahut itu rohanis Allah rakalingan menungso. Sampai bojone ning ngarepe barang ora ro. Sapa iki? Karo kula bojomu. Sapa bojo ora ro aku. Wis Allah tok sudah. Ketika perasaan batin seperti itu, seperti Aisyah itu, enggak apa-apa dia ngucap syukranillah. Saya hanya berterima kasih kepada Allah tok, enggak kepada sampean. Tapi kadang-kadang kondisi batin begitu normal kembali seperti wajarnya manusia. Kelingan anak bojo, kelingan tonggo, kelingan sembarang, weruh tibake sampean sing tanda tangan, suwun Pak yo. Gitu loh. Makanya di hadis lain riwayat Tirmidzi, Nabi juga dawuh malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, dia juga tidak sempurna syukurnya kepada
Allah. Menyempurnakan syukur kepada Allah, juga ucapkan terima kasih penghargaan kepada sesama manusia. Ngono lho, ada hablum minallahnya, ada hablum minanasnya, lengkap. Deal nggih? Deal. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, Gusti Allah berfirman, "Malam yarda biqadai wa qadari falyaltamis rabban ghairi." Barang siapa tidak bisa menerima ketentuan saya, tidak bisa menerima takdir saya, maka silahkan mencari Tuhan lain selain saya. Marah-marah Allah. Maunya Allah itu kita diberi takdir apapun, nerima gitu aja. Marzuki, sampean tak beri sakit, nggih Gusti. Sampean tak beri loro untu, nggih Gusti. Somben sampean tak gawe kecopetan, nggih Gusti. Terima ae. Diberi apapun mestinya kita menerima. Kalau kita nggak bisa menerima, marah-marah ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang bagi kita nggak enak, Allah pun juga marah. Aku mentakdirkan buat kamu, kamu marah, aku juga marah. Apa marahnya Allah? Dapurmu ra usah nyembah aku. Ra usah nyembah aku. Kono golek pangeran sak. Golek pangeran sak liyane aku. Ra butuh mok sembah wong sing gampang muring-muringan ini. Pas nemen tauhide begitu. Nemen tauhide lali menungso. Lupa bahwa manusia itu secara zahir juga ikut berjasa sampai nikmat itu datang kepada sampean. Nah, nanti kalau sudah reda, lerem, sudah turun di alam nasut, bukan lagi di alam lahut. Alam lahut itu rohanis Allah ra kelingan menungso. Sampai bojone ning ngarepe barang ora ro. Sapa iki? Karo kula bojomu, sapa bojo ora ro aku. Wis Allah tok sudah. Ketika perasaan batin seperti itu, seperti Aisyah itu, enggak apa-apa dia ngucap syukranillah, saya hanya berterima kasih kepada Allah tok, enggak kepada sampean. Tapi kadang-kadang kondisi batin begitu normal kembali seperti wajarnya manusia. Kelingan anak bojo, kelingan tonggo, kelingan sembarang, weruh tibake sampean sing tanda tangan, suwun Pak ya. Gitu loh. Makanya di hadis lain riwayat Tirmidzi, Nabi juga dawuh, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, dia juga tidak sempurna syukurnya kepada Allah. Menyempurnakan syukur kepada Allah, juga ucapkan terima kasih penghargaan kepada sesama manusia. Ngono lho, ada hablum minallahnya, ada hablum minanasnya, lengkap. Deal nggih? Deal. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, Gusti Allah berfirman, "Malam yarda biqadai wa qadari falyaltamis rabban ghairi." Barang siapa tidak bisa menerima ketentuan saya, tidak bisa menerima takdir saya, maka silahkan mencari Tuhan lain selain saya. Marah-marah Allah. Maunya Allah itu kita diberi takdir apapun, nerima gitu aja. Marzuki, sampean tak beri sakit, nggih Gusti. Sampean tak beri loro untu, nggih Gusti. Somben sampean tak gawe kecopetan, nggih Gusti. Terima ae. Diberi apapun mestinya kita menerima. Kalau kita nggak bisa menerima, marah-marah ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang bagi kita nggak enak, Allah pun juga marah. Aku mentakdirkan buat kamu, kamu marah, aku juga marah. Apa marahnya Allah? Dapurmu ra usah nyembah aku. Ra usah nyembah aku. Kono golek pangeran sak. Golek pangeran sak liyane aku. Ra butuh mok sembah wong sing gampang muring-muringan ini.
Allah itu senangnya ada hamba diberi nikmat syukur, diberi musibah ikhlas sabar. Diberi nikmat sukses syukur, bukan kesombongan yang ditunjukkan. Diberi musibah sabar ikhlas, bukan marah-marah yang ditunjukkan. Lain dengan orang kafir, orang munafik yang nggak ngerti Allah, sukses sombongnya amit-amit, kayak Ronaldo ngegol nih langsung. Delon, gak podo karo Ivan Dimas bareng. Ngegol nih langsung sujud. Ngono ta. Dia ingin mempersembahkan, mendedikasikan kesuksesannya itu. Ini suksesnya Allah. Ini prestasi Allah, bukan saya. Maka yang syukur pun pertama kuucapkan kepada Allah, langsung sujud syukur. Ngono kuwi wong mukmin. Hebat, sukses, top kaya apapun enggak pernah. Aku yang ngono enggak pernah. Nek orang kafir ngono kuwi. Lek sukses hebat, sombongnya amit-amit. Lek kalah, susah ya amit-amit. Ronaldo langsung loro untu. Iya. Begitu Barca menang 1-0 karo Atletico, Ronaldo langsung loro untu. Oh pecah iki cah. Mboten iso juara La Liga lho. Nanti wong kafir niku lek kalah laworo nemen. Lek menang sombong nemen. Wong mukmin menang sujud syukur, bukan kesombongan, kalah bersabar, sehingga kondisi mental itu konstan, stabil. Menang sukses naik sedikit, kalah turun sedikit. Jadi andai ombak rohani itu gini aja, landai. Itulah namanya nafsul mutmainnah, tenang, damai. Hikmahnya secara duniawi, nggak gampang stres, nggak gampang stroke, nggak gampang darah tinggi, nggak gampang komplikasi, ngoten niku. Kan penyakit itu semua karena terlalu sepaneng ya. Ya betul. Terlalu sepaneng. Kadang-kadang pas tadi jadi dosen, pejabat, luar biasa. Begitu pensiun, pleng, langsung ngelukro, langsung stres. Mboten api. Jadi pas dadi pejabat dhuwur, mbas enggak dadi mudune nemen, mboten sae ngoten. Kasihan mental ini dibanting-banting, mobat mabit munggah medun, mboten kuat. Nek wong iman, ini niku ombake ngeten mawon. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipersilakan masuk surga orang yang mentalnya, jiwanya tenang ngoten. Kenapa? Memungkinkan untuk berbuat sesuai dengan koridor syariat. Kalau pikiran tenang, hati tenang. Dapat musibah, hati tenang, pikiran tenang, nggak miso-miso, mengendalikan ucapan, nggak menyalah-nyalahkan, nggak nyuting-nyuting orang lain. Berarti tidak menfitnah, tidak ngerasani. Nah gitu loh. Terus dia berpikir karena jernih. Apa sebab? Oh penyebabnya ini, maka solusinya ini, dapat solusi. Jadi orang yang ininya bening, pasrah kepada Allah, ikhlas, ucapannya tetap benar, tindakannya tetap benar. Dan kalau ucapan benar, tindakan benar, ujungnya juga surga, ridho Allah. Ngoten. Napa niki? Sapa wonge tidak rela, tidak ikhlas menerima ketentuan dan takdirku, maka silahkan mencari Tuhan yang selain aku. Hadirin rahimakumullah. Hamba Allah itu banyak. Saya hamba Allah sama hamba Allah itu juga hamba Allah. Kepentingannya beda-beda. Dalam doanya pun permintaannya juga beda-beda. Sesekali Allah menuruti hamba yang itu, tidak menuruti hamba yang ini. Sesekali Allah menuruti hamba yang ini, tidak menuruti yang itu. Sesekali Allah menuruti hamba yang ini, bukan yang itu. Dan terserah Allah, uang semuanya hamba Allah.
Jadi misalnya nyun sewu, yang petani ndonga ya Allah nyun udan, nyun udan, nyun udan. Sing mepe krecek kerupuk, krecek marning, ya Allah nyun panas, ya Allah nyun panas. Ya Allah, kek tanggane ngono iku. Yang minta panas hamba Allah, yang minta hujan juga hamba Allah. Kalau Allah memberi hujan, itu sebetulnya mengkabulkan hambanya juga. Kalau Allah memberi panas, itu juga mengkabulkan hambanya juga. Gantian mas, ojo njaluk sampean tok ae, protes Gus. Ya Allah, salah sampean mengkabulkan itu, harus saya terus. Jarene pengeran, prasamu kawulaku kontok dah. Njaluk dituruti terus. Iko yo kawulaku. Makanya terima mawon. Dan itu kewenangan Allah, kita nggak boleh protes. Terus sebetulnya orang lain yang sekarang sedang dituruti Allah, bukan kamu yang dituruti, bisa jadi orang itu nanti nyun sewu, Allah memberi panas. Terus si petaninya yang butuh hujan, itu akhirnya padinya agak kering sedikit, gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipersilakan masuk surga orang yang mentalnya, jiwanya tenang. Kenapa? Memungkinkan untuk berbuat sesuai dengan koridor syariat. Kalau pikiran tenang, hati tenang. Dapat musibah, hati tenang, pikiran tenang, nggak miso-miso, mengendalikan ucapan, nggak menyalah-nyalahkan, nggak nyuting-nyuting orang lain. Berarti tidak menfitnah, tidak ngerasani. Nah gitu loh. Terus dia berpikir karena jernih, apa sebab? Oh penyebabnya ini, maka solusinya ini, dapat solusi. Jadi orang yang ininya bening, pasrah kepada Allah, ikhlas, ucapannya tetap benar, tindakannya tetap benar. Dan kalau ucapan benar, tindakan benar, ujungnya juga surga, ridho Allah. Ngoten. Napa niki? Sapa wonge tidak rela, tidak ikhlas menerima ketentuan dan takdirku, maka silahkan mencari Tuhan yang selain aku. Hadirin rahimakumullah, hamba Allah itu banyak. Saya hamba Allah, sama hamba Allah itu juga hamba Allah. Kepentingannya beda-beda. Dalam doanya pun permintaannya juga beda-beda. Sesekali Allah menuruti hamba yang itu, tidak menuruti hamba yang ini. Sesekali Allah menuruti hamba yang ini, tidak menuruti yang itu. Sesekali Allah menuruti hamba yang ini, bukan yang itu. Dan terserah Allah, uang semuanya hamba Allah. Jadi misalnya nyun sewu, yang petani ndonga ya Allah nyun udan, nyun udan, nyun udan. Sing mepe krecek kerupuk, krecek marning, ya Allah nyun panas, ya Allah nyun panas. Ya Allah, kek tanggane ngono iku. Yang minta panas hamba Allah, yang minta hujan juga hamba Allah. Kalau Allah memberi hujan, itu sebetulnya mengkabulkan hambanya juga. Kalau Allah memberi panas, itu juga mengkabulkan hambanya juga. Gantian mas, ojo njaluk sampean tok ae, protes Gus. Ya Allah, salah sampean mengkabulkan itu, harus saya terus. Jarene pengeran, prasamu kawulaku kontok dah. Njaluk dituruti terus. Iko yo kawulaku. Makanya terima mawon. Dan itu kewenangan Allah, kita nggak boleh protes. Terus sebetulnya orang lain yang sekarang sedang dituruti Allah, bukan kamu yang dituruti, bisa jadi orang itu nanti nyun sewu, Allah memberi panas. Terus si petaninya yang butuh hujan, itu akhirnya padinya agak kering sedikit, gitu. Enggak napa-napa. Allah sendiri yang punya rencana, kita enggak tahu. Enggak taunya tetangga yang kreceknya iso peme niku, ya. Terus nyun sewu, akhirnya padine akeh,
goreng kerupuk batin akeh karena beberapa hari panas, iso mempe krecek sak pirang-pirang. Nah, suatu saat anak sampean kecelakaan, butuh pinjaman dana. Akhirnya nyilih tonggo ya ono, pas tonggomu mari dodol kerupuk payu 50 juta. Nah, akhirnya manfaatnya juga kembali ke sampean juga. Nggih mboten? Nek sampean udan ya Allah, udan ya Allah, udan ya gak oleh panas. Tonggomu gak iso mepe krecek. Pas anakmu tabrakan, utang neng tonggo gak duwe duwe. Ngenteni parimu durung panen. Bedalah manut pangeran bedalah. Pinter pangeran. Ayo, sapa ngakoni, sapa rumong sapa. Luwe pinter timbang pangeran. Manut mawon. Diwehi sugih alhamdulillah, diwehi durung sugih ya alhamdulillah. Uang suatu saat nyun sewu bisa kok tonggomu yang sugih itu tiba-tiba besanan dengan sampean. Sampean melarat, dilalah dalam situasi hidup yang prihatin melarat itu. Anak sampean tumbuh dewasa, bagus-bagus mentalnya, hafidhoh, kuliahnya bagus-bagus, ayu pisan. Tonggomu sing sugih, anake padha-padha kuliah nang UB. Tek klek klek nang anakmu, klik klik. Ora kena diempet. Akhirnya tonggomu sing sugih dolen nang sampean, "Kang ayo besanan." "Lha aku koyo ngene gak apa-apa wis, ayo besanan wis lah." Makane lek ana tonggo sugih gak usah lara ati. Sapa ngerti besok dadi besan, ngono lho. Sakit mboten ngenten iki? Sakit nggih? Ridho pun diparingi takdir napa mawon ridho. Hikmahnya apa? Enggak tahu. Mbak-mbak ini kepengin bojo ganteng tiba oleh duwe. Wis ora apa-apa. Pancen bolak-balik dijodhokne sing ganteng ya ora jodoh-jodoh. Dilalah karo sing duwehi moro-moro klik padha klike. Manut mawon. Mengke pangeran piyambak sing dudohne hikmahe. 10 tahun pernikahan berjalan, kancamu sing bojone ganteng nangis-nangis ning sampean. Yu enak sampean yu. Apa? Masya Allah, bojoku rabi neh. Lah wong lanang ganteng, gagah, pengusaha muda. Gitu. Dia punya kemauan untuk nikah lagi dan punya kemampuan. Temen wis diwayuh temenan sampean. Aduh penak sampean yu. Ya wis syukur ae. Meneng alhamdulillah bojoku duwe. Alhamdulillah bojoku duwe. Andai bojoku ganteng lah yo wayuh bisa. Lah ngoten. Manut mawon nggih kali pangeran nggih. Manut pun diwehi sugih nggih diterima, diwehi melarat diterima, muga-muga wonten hikmah dan memang Allah yang berkuasa. Terus yang selanjutnya Allah memberikan musibah itu kepengennya menghapus dosa. Hadisnya Bukhari. Allah memberikan musibah kepengen menaikkan derajatnya. Dan rumusnya kayak begitu. Saman amati anak sampean yang kecil itu. Kok loro panas sedina rong dina panas ngregesi. Tibake kate cukul untune. Wis ngono kuwi. Kok loro panas pirang-pirang dina, 3 dina, 4 dina. Mari ngono waras sehat iso belajar mlaku. Rumuse pokok kok kena musibah biasae apa? Derajatnya akan naik kelas. Makanya kalau Quran napa niku? Alam Nasrah ini napa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gitu loh. Enggak usah susah ketika ada kesulitan. Pasti setelah itu ada kemudahan. Kalau sekarang lagi makmur, ojo sombong-sombong. Siapa ngerti itu jebakan.
Fa inna ma'al usri yusra. Jadi tetap stabil, konstan. Rumus ini ndamel ngene iki. Kalau mentalis tetap stabil, konstan, sugih tetap salat, tetap wiritan, melarat ya tetap wiritan. Karena niki enggak ngamuk. Lek mboten ngoten sugih duwe akeh, kafe, karaoke, gendaan, makau ngono kuwi. Warat pol, susah pol, Gunung Kawi, Nyiroro Kidul, ngono, wis gak tepak blas. Salah batine, salah atine, salah perbuatane, salah ambil sikap. Niki mawon, mugi-mugi enten manfaate. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.